Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Endang Sri Murtini sebagai guru pengajar kami, pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan menjelaskan tentang interferensi cahaya. Itu perkenalkan anggota kelompok kami, pertama ada Larisha, Miracle, Revan, Nadira, Naicisa, dan juga Nimade. Tujuan presentasi kita kali ini itu yang pertama menghitung nilai panjang gelombang dari sumber cahaya tersebut. Yang kedua, membuktikan cahaya adalah gelombang melalui penggabungan sumber koheren. Yang ketiga, mengamati pola garis terang dan gelap pada layar. Keempat, menarik kesimpulan dari hasil percobaan tentang hubungan antara panjang gelombang, jarak celah, dan pola interferensi. Yang kelima, menumbuhkan kemampuan berpikir ilmiah melalui observasi dan analisis data praktikum. Jadi di bagian paling atas ini ada sumber cahaya yang akan dipancarkan ke bawah. Di bagian kedua ada first barrier. First barrier ini terdapat dari dua dinding dengan satu celah. Selanjutnya ada second barrier yang terdiri dari 3 buah dinding dan 2 celah. Cahaya akan melewati celah-celah tersebut, lalu cahaya akan menyebar dan saling bertumpuk atau interferensi di layar deteksi. Terlihat pola-pola garis terang dan gelap. Kalau terang itu interferensi konstruktif, sedangkan kalau gelap itu interferensi destruktif. Lalu ada pengertian interferensi cahaya yang akan dijelaskan oleh Revan. Apa itu interferensi cahaya? Jadi interferensi cahaya itu merupakan hasil perpaduan atau superposisi gelombang cahaya. Terjadi ketika 2 atau lebih gelombang cahaya bertemu di satu titik, menghasilkan 2 pola. Yang pertama, pola terang atau interferensi konstruktif, gelombang saling menguatkan. Yang kedua, pola gelap atau interferensi destruktif, gelombang saling melemahkan. Dipengaruhi oleh beda fase dan panjang gelombang. Memerlukan sumber cahaya koheren atau frekuensi sama dengan fase tetap. Dapat diamati pada percobaan celah ganda dan beberapa fenomena sehari-hari. Kemudian ada syarat terjadinya interferensi cahaya dan juga syarat interferensi maksimum dan minimum yang akan dijelaskan oleh Larisha. Saya Larisha akan melanjutkan tentang syarat terjadinya interferensi cahaya. Pertama, sumber cahaya harus koheren. Lalu, amplitudo gelombang hampir sama, memiliki frekuensi atau panjang gelombang yang sama, dan jarak antar celah sangat kecil dan berdekatan. Lalu selanjutnya ada syarat interferensi secara maksimum. Rumusnya adalah D sin theta sama dengan M lambda. Jadi D itu sama dengan jarak antar celah, lalu theta itu sama dengan sudut, M adalah orde, dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, interferensi secara maksimum terjadi ketika 2 gelombang cahaya bertemu dengan fase yang sama, sehingga saling menguatkan dan menghasilkan garis terang pada layar agar terbentuk interferensi secara maksimum. Nah, agar begitu harus memenuhi syarat. Pertama, kedua gelombang sefase atau selisih lintasan kedua gelombang merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang atau lambda. Lalu ada syarat interferensi secara minimum. Rumusnya D sin theta sama dengan plus 21 lambda. D sama dengan jarak antar celah, theta sama dengan sudut, M adalah orde, dan D adalah panjang gelombang. Syarat khusus untuk menghasilkan garis gelap yaitu ketika 2 gelombang cahaya bertemu dengan fase yang berlawanan, sehingga saling melemahkan. Akibatnya, amplitudo gelombang menjadi sangat kecil atau bahkan nol, sehingga terbentuk garis gelap pada layar. Nah, syarat interferensi minimum adalah kedua gelombang memiliki beda fase 180 derajat dan selisih lintasan kedua gelombang merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Kemudian ada jenis interferensi cahaya dan juga interferensi celah ganda teori Young yang akan dijelaskan oleh Nadira. Jenis-jenis interferensi yang pertama, interferensi konstruktif atau terang. Interferensi konstruktif terjadi ketika 2 gelombang cahaya bertemu dengan fase yang sama sehingga saling menguatkan. Ciri-cirinya menghasilkan pola terang, terjadi saat puncak bertemu puncak atau lembah bertemu lembah. Yang terakhir, amplitudo gelombang menjadi lebih besar. Kesimpulannya, semakin besar amplitudo, maka cahaya terlihat semakin terang. Interferensi destruktif atau gelap. Interferensi destruktif terjadi ketika 2 gelombang cahaya bertemu dengan fase berlawanan sehingga saling melemahkan. Ciri-cirinya menghasilkan pola gelap, terjadi ketika puncak bertemu lembah, amplitudo gelombang saling mengurangi atau bahkan nol. Kesimpulannya, jika amplitudo saling menghilangkan, maka cahaya tampak gelap. Interferensi celah ganda yang pertama kali ditunjukkan oleh Thomas Young pada tahun 1801. Ketika 2 gelombang cahaya yang koheren menyinari 2 celah sempit, maka akan terbentuk pola interferensi berupa garis terang dan gelap pada layar.
Kemudian ada kelanjutan dari interferensi celah ganda, teori Young, dan juga interferensi cahaya dari film tipis, dan juga data pengamatan yang akan dijelaskan oleh Miracle. Jadi interferensi terjadi karena adanya beda lintasan yang ditempuh oleh cahaya pertama dan kedua dari S0 ke P. Lihat gambar 3.6 di samping. Cahaya pertama menempuh lintasan S0 dikali S1 ditambah S1 dikali P. Sedangkan cahaya kedua menempuh lintasan S0 dikali S2 ditambah S2 dikali P. Karena S0 dikali S1 sama dengan S0 dikali S2, maka beda lintasan adalah S2 dikali P dikurang S1 dikali P, sama dengan D sin theta 3 dikurang 9. Dua gelombang yang mengalami interferensi konstruktif saling memperkuat jika beda fasenya delta P sama dengan 0,2pi, 4pi, 6pi rad, atau kelipatan genap dari pi ditulis delta P, 2pi, pi, n, 0,12, dan seterusnya. Beda fase pi menunjukkan beda lintasan setengah panjang gelombang atau setengah lambda, seperti ditunjukkan pada gambar 3.7. Dengan demikian, interferensi konstruktif terjadi jika beda lintasan delta S adalah kelipatan genap dari setengah lambda. Ditulis delta S 2n dikali setengah lambda, n-nya di sini 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini ada gambar 3.7 interferensi konstruktif ya. Namun untuk interferensi destruktif saling memperlemah terjadi jika beda fase kedua gelombang delta P sama dengan pi, 3pi, 5pi rad atau kelipatan ganjil dari pi, ditulis delta P sama dengan 2n-1 pi n 1, 2, 3. Dengan demikian interferensi destruktif juga terjadi jika beda lintasan delta S adalah kelipatan ganjil dari setengah lambda. Nah, sekarang ada interferensi cahaya dari film tipis. Peristiwa ini merupakan peristiwa di mana gelombang cahaya direfleksikan dari permukaan-permukaan yang berlawanan. Untuk sinar 1 dan sinar 2 akan sefasa dan konstruktif jika 2 dikali N dikali T sama dengan M ditambah 21 lambda. Mereka akan berlawanan fase dan berinterferensi destruktif jika 2 dikali N dikali T sama dengan M dikali lambda, atau di mana M-nya ini 0,0123. Keterangan N-nya itu indeks base film, T itu ketebalan film, lambda itu panjang gelombang cahaya, M itu bilangan bulat yang dimana 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi di sini terdapat dua rumus. Yang pertama untuk mencari selisih lintasan atau delta S sama dengan D dikali Y dibagi L. Untuk panjang gelombang terangnya lambda sama dengan delta S dibagi N. Nah, untuk lambda dari setiap data pengamatan yang pertama itu L-nya 0,3 meter, yang dimana terang pertama itu 3.333 nanometer, terang kedua 2.166 nanometer, terang yang ketiga 1.111 nanometer, terang yang keempat 1.500 nanometer. Untuk gelap yang pertama 5.333 nanometer, gelap yang kedua 3.555 nanometer, gelap yang ketiga 1.066 nanometer, dan gelap yang keempat 1.523 nanometer. Untuk data pengamatan yang kedua, dengan L sama dengan 0,2 meter, terang pertama 1000 nanometer, terang kedua 1250 nanometer, terang yang ketiga 666 nanometer, terang keempat 875 nanometer, gelap yang pertama 1000 nanometer, gelap yang kedua juga 1000 nanometer, gelap ketiga 800 nanometer, dan gelap keempat 714 nanometer. Untuk data pengamatan ketiga dengan L-nya itu 0,54 meter, terang pertama 926 nanometer, terang yang kedua 1385 nanometer, terang yang ketiga 308 nanometer, terang yang keempat 692 nanometer. Untuk gelap yang pertama 1111 nanometer, gelap yang kedua 1233 nanometer, gelap yang ketiga 222 nanometer, dan gelap yang keempat 528 nanometer. Sekarang hitung kesalahan relatifnya. Untuk rumus kesalahan relatifnya, KR sama dengan nilai mutlak lambda percobaan dikurang lambda standar dibagi lambda standar dikali 100%. Nah, untuk nilai literatur yang dipakai adalah 550 nanometer. Percobaan pertama, L-nya 0,3 meter. Dihitung rata-rata total lambda dari 4 data terang dan 4 data gelap, hasilnya 345,1%. Paling tidak akurat dengan literatur. Percobaan yang kedua, L 0,2 meter. Kesalahan relatifnya 66%. Percobaan yang terakhir, percobaan ketiga, L sama dengan 0,54 meter. Nah, kesalahan relatifnya didapatkan 45,5%, paling mendekati dengan literatur. Untuk perhitungan lebih lanjut dapat dilihat di gambar ya. Untuk faktor-faktor kesalahan ada 5. Yang pertama, ketidaksejajaran sumber cahaya dan celah.
Posisi lampu pijar yang tidak tegak lurus atau tidak simetris dengan celah ganda akan menyebabkan distribusi intensitas cahaya pada pola terang gelap menjadi tidak merata. Yang kedua, pengukuran jarak yang tidak akurat. Kesalahan dalam mengukur jarak antar celah atau D atau jarak celah ke layar yaitu L akan menghasilkan perhitungan panjang gelombang yang meleset dari hasil pengamatan terang gelap. Yang ketiga, lebar celah yang tidak standar. Jika celah terlalu lebar, pola interferensi akan tertutup oleh pola difraksi yang terlalu kuat sehingga garis terang gelap menjadi kabur dan tidak tajam. Yang keempat, ketidakstabilan posisi layar atau celah. Adanya getaran atau pergeseran kecil pada komponen optik selama pengamatan akan membuat batas antar pita terang dan gelap menjadi tidak fokus atau berbayang. Yang kelima, kesalahan paralaks saat membaca alat ukur. Posisi mata yang tidak tegak lurus saat membaca skala pada mistar atau mikrometer saat mengukur jarak pita terang gelap akan menyebabkan data hasil praktikum menjadi tidak valid. Sebagai kesimpulan, yang pertama, superposisi terjadi saat gelombang cahaya bertemu dan bergabung pada satu titik yang sama. Yang kedua, celah ganda berfungsi membagi satu sumber cahaya menjadi dua sumber yang baru, yang saling koheren. Yang ketiga, interferensi konstruktif menghasilkan pola terang karena gelombang bertemu dalam fase yang sama. Yang keempat, interferensi destruktif menghasilkan pola gelap karena gelombang bertemu dengan fase yang berlawanan. Yang kelima, geometri alat menentukan jarak antar pola di mana celah yang lebih sempit akan membuat jarak antar pita warna semakin lebar. Sebagai saran, yang pertama, pastikan ruangan dalam kondisi benar-benar gelap agar pola terang yang gelap pada layar dapat terlihat jelas. Yang kedua, atur posisi sumber cahaya celah dan layar agar benar-benar sejajar dalam satu garis lurus. Yang ketiga, gunakan celah yang sangat sempit dan bersih untuk mendapatkan pola interferensi yang tajam. Yang keempat, gunakan penggaris dengan ketelitian tinggi saat mengukur jarak antar pola terang untuk meminimalkan error. Yang kelima, lakukan pengukuran berulang pada orde yang berbeda guna mendapatkan hasil panjang gelombang yang lebih valid. Sebagai daftar pustaka dapat dilihat di sini. Terakhir, ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Necisa. Pada slide ini ditampilkan contoh soal mengenai interferensi celah ganda. Gambar di sebelah kiri itu menunjukkan dua celah S1 dan S2 yang berjarak 2 meter dari layar. Pada layar terlihat titik A dan juga titik B. Titik A adalah titik gelap orde keempat, sedangkan titik B adalah titik terang orde ketiga. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 6000 angstrom. Jadi di soal ini tuh ditanyanya tuh jarak antara titik A dan titik B pada layar. Jadi pertama-tama kita akan mengubah semua data ke satuan internasional, yaitu D sebesar 0,2 mm menjadi 2 kali 10 pangkat minus 4 meter. Lalu L adalah 2 meter. Lalu panjang gelombang atau lambda adalah 6000 angstrom yang diubah menjadi 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Jadi rumusnya itu delta P sama dengan L dikali lambda per 2D. Delta P sama dengan 2 dikali 6 dikali 10 min 7 per 2 kali 2 kali 10 min 4. Lalu 2-nya kita coret dengan 2 dan 6-nya kita coret lagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Jadinya delta P sama dengan 3 dikali 10 min 3. Kenapa min 3? Karena min 7 dikurang min 4 hasilnya adalah min 3 meter. Lalu kita ubah ke milimeter jadinya delta P sama dengan 3 milimeter. Lalu pada slide selanjutnya itu akan ditampilkan contoh soal mengenai pola terang dan gelap pada interferensi celah ganda. Yaitu gambar di sebelah kiri menunjukkan dua celah yang berjarak 80 cm dari layar. Titik O adalah terang pusat dan titik P adalah posisi gelap pertama. Pada soal itu memberi 3 informasi utama, yaitu panjang gelombang cahaya sebesar 4500 angstrom yang harus diubah menjadi 4,5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Lalu yang selanjutnya ada jarak celah ke layar, yaitu 80 cm, yang diubah menjadi 8 kali 10 pangkat minus 1 meter. Lalu yang terakhir adalah jarak antar celah, yaitu 0,9 mm atau 9 kali 10 pangkat minus 4 meter. Jadi di pertanyaan ini yang ditanya itu adalah jarak antara terang pusat dengan terang gelap pertama pada layar.
Jadi rumus yang akan dipakai yaitu buka kurung K dikurang setengah tutup kurung lambda sama dengan D dikali P per lambda. Jadi K ini sama dengan 1, jadi hasilnya adalah buka kurung 1 dikurang setengah tutup kurung 4,5 dikali 10 min 7 sama dengan 9 dikali 10 min 4 dikali P per 8 kali 10 min 1. Jadi di sini 4,5 kita coret dengan 9 hasilnya adalah 0,5, lalu 1 dikurang setengah ini jadinya setengah, lalu pangkat min 7 kita coret dengan min 4 hasilnya adalah min 3. Jadi hasilnya adalah setengah dikali 0,5 dikali 10 min 3 sama dengan P per 8 kali 10 min 1. Lalu setengah ini kita coret dengan 8 hasilnya adalah 4, lalu 0,5 ini sama dengan setengah, jadi kita coret lagi dengan 4 hasilnya adalah 2, lalu untuk min 3 kita tambah dengan min 1 hasilnya adalah min 4. Jadi hasilnya adalah P sama dengan 2 dikali 10 min 4 meter. Jadi karena di soal yang ditanya adalah milimeter, kita ubah ke milimeter. Hasilnya adalah 2 dikali 10 min 1 mm atau sama dengan 0,2 mm. Lalu pada slide selanjutnya itu akan ditampilkan contoh soal mengenai pola terang dan gelap pada interferensi celah ganda. Yaitu gambar di sebelah kiri menunjukkan dua celah yang berjarak 80 cm dari layar. Titik O adalah terang pusat dan titik P adalah posisi gelap pertama. Pada soal itu memberi 3 informasi utama, yaitu panjang gelombang cahaya sebesar 4.500 angstrom yang harus diubah menjadi 4,5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Lalu yang selanjutnya ada jarak celah ke layar, yaitu 80 cm yang diubah menjadi 8 kali 10 pangkat minus 1 meter. Lalu yang terakhir adalah jarak antar celah, yaitu 0,9 mm atau 9 kali 10 pangkat minus 4 meter. Jadi di pertanyaan ini yang ditanya itu adalah jarak antara terang pusat dengan terang gelap pertama pada layar. Jadi rumus yang akan dipakai yaitu buka kurung K dikurang setengah tutup kurung lambda sama dengan D dikali P per lambda. Jadi K ini sama dengan 1, jadi hasilnya adalah buka kurung 1 dikurang setengah tutup kurung 4,5 dikali 10 min 7 sama dengan 9 dikali 10 min 4 dikali P per 8 kali 10 min 1. Jadi di sini 4,5 kita coret dengan 9 hasilnya adalah 0,5, lalu 1 dikurang setengah ini jadinya setengah, lalu pangkat min 7 kita coret dengan min 4 hasilnya adalah min 3. Jadi hasilnya adalah setengah dikali 0,5 dikali 10 min 3 sama dengan P per 8 kali 10 min 1. Lalu setengah ini kita coret dengan 8 hasilnya adalah 4, lalu 0,5 ini sama dengan setengah, jadi kita coret lagi dengan 4 hasilnya adalah 2, lalu untuk min 3 kita tambah dengan min 1 hasilnya adalah min 4. Jadi hasilnya adalah P sama dengan 2 dikali 10 min 4 meter. Jadi karena di soal yang ditanya adalah milimeter, kita ubah ke milimeter. Hasilnya adalah 2 dikali 10 min 1 mm atau sama dengan 0,2 mm. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.